Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Di bagian terakhir Injil diceritakan bahwa ada 12 bakul penuh sisa roti dan ikan yang diperbanyak Yesus, dan itu dikumpulkan untuk dibawa pulang. Lalu di bagian terakhir ada catatan, tidak terhitung ibu-ibu dan anak-anak. Bisa jadi memang mereka tidak makan karena ibu-ibu punya selera, lebih baik bungkus bawa pulang daripada makan di tempat. Saya lihat beberapa kali pesta itu ibu-ibu biasanya gemar sekali bungkus-bungkus untuk bawa pulang. Tapi itu bukan hal yang penting untuk kita refleksikan dan renungkan dari keseluruhan bacaan suci pada hari ini. Yang perlu kita maknai itu adalah pertanyaan dari Santo Paulus dalam bacaan kedua. Siapa atau apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus atau kasih Allah? Menurut permenungan Paulus, memang tidak ada orang atau apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus atau cinta Tuhan. Tapi kalau kita realistis dengan kenyataan hidup, rasanya terlalu banyak orang dan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Buru-buru mau memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan cinta dalam keluarga pun sering memisahkan kita, atau sering kalah ketika kita mengutamakan dan mendewakan 3 hal ini. 1, uang. 2, harta. 3, kuasa. Tak jarang terjadi konflik, pertengkaran, dan baku bunuh dalam keluarga itu terjadi karena rebut harta,
rebut uang, gila hormat. Tak jarang juga terjadi dalam masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat bertengkar karena uang, harta, gila hormat. Juga tak sering terjadi konflik dalam gereja terjadi karena uang, harta, gila hormat. Itulah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bicara tentang kasih tidak bisa kita minimalisir dalam uang, harta, dan kuasa. Walaupun kadang kasih perlu dijelmakan dalam uang, materi, kuasa. Tapi itu sama sekali tidak mewakili dan mencerminkan definisi kasih. Karena kasih itu adalah Allah. Dan buah pertama dari roh. Maka tidak akan pernah kita berbicara tentang kasih tanpa kita percaya kepada Allah dan tanpa ada roh yang menjiwai hati kita. Roh itulah yang membangkitkan rasa belas kasih di dalam hati, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil. Ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasih. Maka kasih tentang hati yang tergerak oleh rasa sayang. Dalam keluarga, kalau sudah rebut harta dan uang atau pengaruh, tidak ada rasa kasih lagi. Kau mau kakak, kau mau adik, kau mau siapapun, kebas. Dalam hidup menggereja, tidak ada kasih lagi kalau kita sudah masuk dalam kelompok-kelompok. Yang penting kau bukan kelompokku, kelompokmu, kelompoknya. Nggak ada kasih lagi. Jangan lagi bicara dalam hidup politik, bernegara dan berbangsa. Kasih sama sekali jauh dari hati ketika sudah bicara tentang perbedaan, kepentingan, kelompok, uang, harta. Inilah bahaya-bahaya yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahaya yang mendewakan materi, uang, dan harga diri juga menggodai para murid Yesus ketika dalam Injil. Mereka tidak rela untuk berkasihan kepada mereka yang kelaparan hanya karena mereka merasa kurang dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi orang banyak. Memang manusiawi mereka berpikir seperti itu, tapi mereka lupa bahwa di situ ada Tuhan. Tuhan yang bisa membuat dan sudah membuat banyak mujizat. Yesus yang sudah membuat mujizat dengan mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Yesus yang membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Yesus yang bisa berjalan di atas air. Yesus itu ada bersama mereka, tapi mereka merasa tidak mampu dan kekurangan karena mereka terlalu materialistis dalam berpikir tentang 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sebuah gaya berpikir yang sering melekat di dalam diri kita. Kita lupa kita punya Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal hebat. Tapi oleh karena kita terlalu mendewakan dan menjadikan harta, kekayaan, uang, dan kekuasaan sebagai yang utama dalam target hidup, kita mengeliminasikan kasih dari dalam hati, dan bahkan Tuhan itu sendiri kita lemparkan dari dalam diri dan hidup. Kasih itu soal rasa, dan rasa hanya menyengat kebahagiaan. Dan menurut refleksi saya, di satu sisi secara materialistik bisa jadi memang karena Yesus mengubah atau memperbanyak 5 buah roti dan 2 ekor ikan untuk orang banyak. Tapi bisa juga terjadi bahwa rotinya tetap 5, ikannya tetap 2, tapi yang membuat mereka kenyang adalah rasa bahagia karena mendengar dan ada bersama Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda menonton film yang Anda suka, kalau Anda menikmati sesuatu yang memang Anda suka, atau menonton bola yang Anda suka, Anda bisa lupa lapar. Ketika Anda sedang berpesta dan berbahagia, Anda bisa lupa lapar. Karena apa? Rasa bahagia menutupi rasa lapar. Dan bisa jadi rasa lapar orang-orang itu ditutupi oleh rasa bahagia karena ada Yesus yang memberikan mereka pencerahan. Karena
pada kesempatan yang lain yang ditulis dalam bait pengantar Injil, ternyata Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda. Nah, sabda itulah yang mengenyangkan mereka. Bapak Ibu, kita bisa terlempar dan memisahkan diri dari kasih Kristus dan kasih Tuhan kalau kita terlalu mendewakan uang, materi, harga diri, atau gengsi dalam hidup. Tapi Tuhan tak pernah berhenti mengalirkan kasih untuk kita. Kalau Tuhan sudah tak pernah berhenti mengalirkan kasih untuk kita, lalu kita sering memisahkan diri dari kasih Tuhan, apa itu cukup untuk menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah? Rasanya kita perlu menata ulang hati kita. Kita perlu mereparasi hati kita untuk menjadikan hati sebagai tempat bait Allah di mana Allah tinggal di dalam diri, agar dalam kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan manusiawi, hati kita tetap bisa memancarkan dan mengalirkan rasa belas kasih kepada sesama untuk selalu mempersatukan kita dengan kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati.